Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semua yang luar biasa, yang semangat, yang mau berubah, insya Allah setelah ini mau berbagi, ya kan? Kurikulum itu dibagi 3, kurikulum belajar, kurikulum berubah, dan kurikulum berbagi. Kami sudah di posisi kurikulum berbagi, sudah selama setahun ini kurikulum berbagi. Ya, kurikulum berbagi itu yang kami buat di sekolah, kami bagikan ke sekolah yang lain. Mungkin Bapak Ibu di posisi yang kedua, kurikulum berubah. Artinya apa yang sudah ada mulai sedikit-sedikit dibuat perubahan. Kalau kurikulum belajar mengambil apa yang ada, K13 yang ada kemarin itu masih dipakai, ditambah dengan kurikulum merdeka sedikit-sedikit seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah di posisi kedua, kurikulum berubah. Oke, hari ini kita akan bahas asesmen. Sebenarnya kalau di kurikulum merdeka sekolah penggerak, asesmen ini berada di posisi akhir pelatihan kami. Tapi kenapa untuk kami, saya berpikir di awal Bapak Ibu tahu, karena itu juga menyangkut dengan tahun ajaran baru yang akan kita hadapi besok lusa ini bulan Juli insya Allah. Nah, makanya asesmen itu perlu lebih dahulu kita tahu. Oke, ini sudah yang kemarin apa ya? Ya, nah ini unsur di kurikulum merdeka, boleh lihat di slide-nya. Unsur kurikulum merdeka itu pemerintah sebagai pemangku kepentingan, baik pemerintah kota, provinsi, pusat, itu pemangku kepentingan. Kemudian sekolah, ya. Sekolah, kenapa kabur saya lihat Pak? Justru kenapa kabur? Dikasih terang sedikit Pak. Ya, sekolah itu berfungsi, bertugas untuk pengorganisasian, membentuk komite pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian nanti rencana pembelajaran ke depannya. Nah, guru posisinya membuat modul ajar, rencana pembelajaran dan asesmen. Siswa pembelajaran intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, asesmen yang kita bahas hari ini dia berada di posisi guru dan ada di posisi akhir sebenarnya. Tapi saya mendahulukan itu untuk mengantisipasi tahun ajaran baru bulan Juli ini. Oke? Nah, Bapak Ibu bisa baca itu penilaian atau asesmen atau keduanya. Menurut Bapak Ibu, apa beda penilaian dan asesmen? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, kalau penilaian itu berupa angka, kalau asesmen itu lebih ke pengetahuan. Kayak kalau penilaian itu lebih ke angka. Asesmen lebih ke deskripsi. Ada yang lain atau sama saja dulu? Sama saja dulu ya. Oke, kemarin K13 kita gunakan apa? Penilaian atau asesmen? Namanya? Penilaian, ya. Kemudian penilaian itu kan KI1, KI2, kemudian keterampilan, pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, proses penilaian itu ada di awal, ada di akhir atau di mana? Di akhir. Di akhir, mengumpulkan semua hasil selama 6 bulan di akhir. Itu penilaian yang di K13. Sekarang asesmen yang ada di kurikulum merdeka, kita berada di posisi awal. Nah, karena berada di posisi awal, maka asesmen itu dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi. Ini sebentar nanti saya jelaskan yang ini juga. Nah,
Yang 3 itu terlalu panjang. Maksudnya itu penjelasan Bapak Ibu bisa ambil di mana saja, di download di mana, di internet boleh. Tapi ini asesmen yang ada di kurikulum Merdeka itu, pertama asesmen diagnostik. O-nya tambah 1, harus dikurangi O-nya 1. Kemudian yang formatif dan sumatif. Sudah ada pengetahuan awal, ada yang bisa deskripsikan apa yang dimaksud asesmen diagnostik, apa sumatif dan apa formatif? Ada? Bapak Ibu, tak usah dicatat, nanti saya kasih semua ini. Kemarin siapa yang ambilnya? Ada yang ambil? Tidak apa-apa, nanti dikasih semua. Ini yang dibagi di WA, Bapak Ibu bisa ambil semua materinya. Tapi ini pun saya rangkum dari semua file-file dari pelatihan sampai di YouTube sekarang sudah banyak. Oke. Asesmen diagnostik dibagi 2 lagi. 1 kognitif dan 1 non kognitif. Ya, asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Kalau kognitif kita sudah tahu kan? Kognitif itu apa? Pengetahuan. Kalau non kognitif itu di luar pengetahuan. Nah, saya ingin fokus dulu karena banyak yang akan kita bahas ini, asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Karena banyak, saya hari ini ingin fokus di 1, asesmen diagnostik non kognitif. Kalau kognitif itu di dalam pembelajaran, materi-materi itu semua. Tapi kalau non kognitif itu di luar pembelajaran dan itu berada di awal, ketika kita akan melakukan tahun ajaran baru. Makanya saya ingin 1 saja dulu, fokus di asesmen diagnostik non kognitif. Karena apa? Kalau kita mau bahas kalian semua ini, saya saja kemarin itu sekitar 10 hari belum cukup-cukup, sudah setahun itu belum cukup-cukup. Jadi maksud saya supaya ada hasil yang bisa kita dapat dari pelatihan, dari kegiatan ini, maka satu-satu lebih bagus daripada semuanya tidak ada yang selesai. Ya kan, seperti itu. Saya selalu berprinsip begitu. 1 tapi selesai. Nanti kapan lagi 1 selesai dan langsung dipaham. Nah, kita kan ingin anak-anak di kelas seperti itu, daripada kita kasih banyak-banyak tapi tidak paham-paham juga mereka. Jadi fokusnya di asesmen diagnostik non kognitif, ya kan? Nah, sebelum itu ini yang kemarin. Kalau dulu asesmennya as for learning, maksudnya itu untuk pembelajaran. Nah, sekarang dia fokusnya hanya sedikit itu dari siswa. Sekarang yang dibawa itu lebih ke siswanya. Asesmen as learning itu maksudnya ke pembelajaran ke siswanya. Itu lebih banyak ke siswa. Untuk kurikulum Merdeka itu penilaian itu lebih banyak ke siswa. Nah, jadi ketika kita orang bilang penilaian, jangan langsung bilang oh berarti harus dinilai terus. Dia sudah paham ini. Jangan langsung fokus di situ. Ketika kita bilang penilaian atau asesmen, ya, jangan langsung bilang kalau bilang penilaian berarti kita harus buat soal sampai berapa banyak supaya Anda paham. Mulai dihilangkan sedikit-sedikit pemahaman seperti itu. Ketika kita mendengar orang mengatakan penilaian atau asesmen di kurikulum belajar, maka kita tarik ke diri kita yang akan mau dinilai ini apa, ya, yang akan mau dinilai ini. Jadi tidak mesti harus pengetahuannya yang dinilai. Oke. Nah, ini asesmen for learning ini mendiagnosa kemampuan siswa, kemudian membantu siswa meningkatkan kemampuannya, dan ketiga mengetahui apakah kemampuan siswa itu meningkat. Nah, yang pertama mendiagnosa kemampuan siswa itulah asesmen non kognitif. Kemudian yang kedua membantu siswa meningkatkan kemampuannya itulah asesmen formatif. Dan yang ketiga mengetahui apakah kemampuan siswa itu meningkat, maka itulah asesmen sumatif. Jadi kalau asesmen diagnostik non kognitif, kita mau cari tahu dulu kemampuan siswa itu seperti apa. Kita mau cari tahu dulu, kan tidak mungkin ibu langsung masuk kelas, ayo buka halaman sekian kita belajar tentang ini, tanpa mengetahui kompetensi awal dari siswa itu. Siswa ini sudah bisa baca tidak? Siswa ini sudah hafal Al-Fatihah tidak?
Ya kan seperti itu, kita harus cari tahu dulu bagaimana pemahaman siswa, ya, kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, membantu siswa meningkatkan kemampuannya. Itu yang asesmen formatif. Nanti sebentar saya kasih instrumen-instrumennya. Ketika kita akan melakukan asesmen formatif, apa yang harus kita lakukan ke siswa? Ketika kita akan melakukan asesmen sumatif, apa yang harus kita lakukan ke siswa? Tunggu, saya lihat yang ke bawah ya, apa yang di bawah ini. Nah ini, asesmen diagnostik non-kognitif itu ada di awal pembelajaran. Ya, sebelum kita belajar, kita harus sudah tahu, sudah mengasesmen, sudah mengetahui kemampuan siswa itu dulu. Kemudian asesmen formatif itu dia berada di proses pembelajaran. Ketika di kelas kita mengajarkan surah Al-Fatihah, kita harus tahu kemampuan siswa itu dia sudah bisa hafal. Kalau dia belum hafal, bagaimana cara kita supaya anak itu bisa hafal? Itu asesmen formatif. Kemudian asesmen sumatif itu kita lakukan biasa ulangan hariannya, ulangan tengah semesternya, ulangan semesternya, ulangan tengah dan ulangan akhir. Nah ini tugas terakhir. Oke, kita balik ke sini ya. Nah ini kita fokus di sini saja. Sekarang sebentar ini tugas Bapak Ibu akan membuat asesmen diagnostik non-kognitif, ya. Jadi tahun ajaran baru bulan Juli ini, sebelum masuk pembelajaran, Bapak Ibu sudah punya dasar, sudah punya penilaian ke anak-anak. Misalkan kelas 1, kelas 2. Makanya tadi saya tanya, apakah mau duduk seperti ini, atau mau sendiri-sendiri, atau mau per kelas, begitu, atau mau satu sekolah. Jadi asesmen diagnostik kognitif ini Bapak Ibu harus lakukan, ya. Yang pertama, sebagai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 pasti berbeda, ya. Kelas 1, asesmen diagnostik itu Bapak Ibu harus cari tahu dulu, ya. Kelas 1 28 orang. Ini misalkan ini kelas 1. Ibu yang baru masuk pasti belum tahu kemampuan masing-masing anak kan. Nah, maka kita asesmen dulu anak-anak itu. Kalau saya di sekolah sana itu, di sekolah saya 21 itu melakukan asesmen itu tidak face to face begini. Yang pertama tidak face to face, tapi ketika maba itu kan 3 hari, saya bagikan link. Kan orang tua kita undang juga untuk mendampingi anak-anak. Kami di sekolah semuanya sudah seperti itu. Buat link di Google Form, di Drive, kita bagikan ke orang tua. Orang tua itu menjawabnya di situ. Boleh manual kita buat, kita bagikan, tapi kami mau ada file yang tersimpan di Drive, di akun ID kami di situ. Jadi kapanpun kami buka, ada di situ. Kalau hanya berupa lembaran-lembaran begini, sekali waktu bisa hilang, sekali waktu tercecer. Pengalaman kemarin kan sekolah saya terbakar, hilang semuanya biar ijazah hilang. Maka mulai 2 tahun lalu semenjak pandemi, kami sudah mulai melaksanakan pembelajaran itu menggunakan link terus. Kemarin juga waktu US, saya menggunakan link Google Form untuk US-nya. Sekalipun anak-anak datang di sekolah, kami bagikan Chrome, kami bagikan laptop atau anak-anak bawa HP. Jadi hasil-hasilnya itu langsung di Drive, di akun kami. Karena kalau manual begini kan pasti hilang. Nah, itu maksud saya. 3 hari MOS awal pembelajaran itu kan belum belajar, tapi masih pengenalan sekolah. Disitulah yang kelas 1 itu guru kelas 1 yang membagikan link isi-isinya nanti sebentar kita bahas. Isi-isinya mengasesmen anak ini. Yang pertama, misalkan berapa jumlah keluarga di rumahnya, dia tinggalnya dengan siapa, berapa orang. Itu kan masih bersifat pribadinya, boleh tanya-tanya seperti itu. Ini untuk mengetahui si anaknya ini. Terus yang kedua, dia tinggalnya dengan siapa, ya. Biar tidak ditulis kan bisa dianalisis ini saya instrumen-instrumennya. Yang ketiga, anak ini hidup dengan siapa, misalkan neneknya, kakeknya, orang tuanya langsung, atau dengan tantenya, ya kan, atau di panti asuhan, atau di pondok, atau di mana saja, ya kan. Itu satu. Yang kedua, kita mengasesmen anak-anak itu cara belajarnya dulu, ya, cara belajarnya. Ketika di rumah dia belajarnya dengan siapa?
dengan orang tua, dengan kakak, dengan teman, atau dengan dengan kakek-kakeknya, dengan kakek neneknya. Nah, yang ketiga maksudnya kan kalau di drive itu kan begitu ya, 10 pertanyaan, selanjutnya lagi bagian yang kedua lagi 10 pertanyaan lagi, bagian yang ketiga lagi. Nah, bagian ketiga itu kita mulai menggali potensi anak ini, mulai menggali potensinya. Misalkan kelas 1 sudah hafal surah apa, ya kan? Sudah hafal surah apa? Atau kalau guru kelasnya sudah huruf-huruf apa semua yang ditahu. Bukan mencari tahu anak ini supaya kadang kan dilarang kelas 1 baca tulis kan, bukan itu maksudnya. Tapi asesmen itu untuk mencari tahu awal, supaya ketika guru masuk, ternyata dia ini sudah Al-Fatihahnya sudah hafal. Mungkin saja yang masuk itu sudah hafal 5 juz. Nah, disitulah fungsinya asesmen kita. Jadi ketika kita akan memberikan pembelajaran, kita sudah bisa tahu potensi-potensi anak ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu kalau saya di sekolah saya mulai mengajinya di rumah dengan siapa? Dia akan jawab orang tua atau di masjid atau di taman pengajian. Nah, itu bagian yang ketiga. Nah, bagian yang keempat mulai ke karakter anak. Ketika kamu belajar di rumah, yang kamu inginkan seperti apa? Kemarin jawaban anak-anak itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu ada yang menjawab, saya maunya mama saya yang ajarkan. Itu asli ya. Kalaupun ada orang tua yang membimbingnya, menuliskannya, itu pastilah ada dialog di antara orang tua. Mama, saya kan mau menulis di sini, mama yang ajarkan saya, gitu. Jadi asesmennya seperti itu. Ketika belajar di rumah, kamu sukanya diajar siapa? Nanti dia akan jawab situ, ayah atau ibu, terserah dia apa. Jadi beri kebebasan dia untuk menjawab sejujur-jujurnya. Atau saya sama nenek, ya kan? Kemudian ketika belajar nanti di kelas, ya, artinya yang pertama itu kita gali dulu lingkungan rumahnya. Siapa yang paling kamu cintai, yang kamu sayangi di rumah, ya kan? Kemudian ketika kamu bermasalah di rumah, siapa yang paling kau suka tanya, ya kan? Kembali masalahnya itu ke siapa? Itu bukan kita mau cari tahu anak punya urusan di rumah, bukan. Kita akan tahu ketika ini anak bermasalah, oh dia akan cari ayahnya, dia akan cari ibunya. Bukan kita mau bilang, oh dia lebih dekat ayahnya itu. Jadi jangan hilangkan semua pikiran-pikiran negatif ketika kita bertanya begitu, ya kan? Ketika kita bertanya ke anak, di rumah kau lebih suka belajarnya dengan siapa? Ketika dia jawab dengan ayah, jangan langsung kita bilang, berarti dia tidak suka dengan ibunya ini. Tidak boleh seperti itu. Jadi tetap harus positive thinking terus ke siswanya, karena dia sudah menjawab dengan jujur. Itu bagian yang keempat. Nah, selanjutnya bagian kelima, kesukaan anak ini. Kalau kau belajar di sekolah nanti, yang kau inginkan belajar seperti apa? Apakah kau ingin bisa instrumen itu bapak isikan menonton YouTube di sekolah, misalkan guru putarkan YouTube, atau melalui game, atau mau menulis, atau mau mendengarkan saja audio. Nah, itu asesmen yang kita lakukan ke anaknya itu. Kelas 1 boleh seperti itu, kelas 2 boleh seperti itu, kelas 3 boleh seperti itu, kelas 6 juga boleh. Semua kelas boleh seperti itu pertanyaannya. Kan yang paling tahu kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu kan Bapak Ibu sudah pengalaman ke anak ini. Artinya anak itu sudah belajar selama setahun di sini, ya kan? Jadi tingkatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Tingkatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin di bagian yang kelima, kalau di sekolah apa yang paling suka ekskulnya? Seperti itu. Misalnya, oh saya maunya ekskul drama atau hafalan Quran terus yang saya mau. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mendapat jawaban anak-anak, Bapak Ibu sudah bisa peta-petakan. Oh ternyata 5 orang anak ini maunya juga hafalan Quran. Ya, Bapak Ibu sudah punya data ke anak itu. Ketika masuk di kelas, enak kita. Saya kemarin di sana ada beberapa murid yang saya sudah asesmen, baru kelas 2 dia sudah hafal juz 5, kemudian dia sudah hafal surah-surah pendek yang waktu dia kelas 1. Sholat duha, saya hanya tanya siapa yang mau jadi imam, dia yang maju. Kelas 1 waktu itu, kelas 1, kemudian yang kelas 6 itu belum berani. Jadi tadi saya sudah tahu memang dia pasti sudah hafal.
karena sudah di asesmen dari awal saya sudah tahu dia sudah hafal sudah pendek. Maka saya coba pancing seperti itu. Yang menjadi imam sholat duha di sebentar ini siapa? Dia langsung angkat tangan juga. Oke. Jadi diapresiasi yang begitu di saat hari Jumat itu kan semuanya kita zikir bersama atau ada sholat duhanya atau ada kegiatan yang lain. Karena saya guru agama di sekolah, maka asesmen yang saya lakukan mengarah ke situ, mengarah ke kapasitas kemampuan anak di bidang agama, ya kan? Hafalnya sudah di mana, mengajinya sudah di mana. Kemarin saya asesmen satu sekolah itu karena saya beragama sama asesmen tentang pemahaman baca tulis. Jadi saya tanya, mengaji di rumah itu sampai juz berapa? Mereka ungkapkan gitu, saya sudah juz 5, ada yang ikut 2, ada yang ikut 3. Nah, berdasarkan itu ketika zikir saya bagi-bagi. Yang juz 5 di sini ya. Kan sesudah sholat, sesudah apa ada waktu luang untuk anak-anak itu berkolaborasi sesama temannya. Biarpun dia kelas 6, dia sama-sama dengan kelas 1, tetapi kalau dia juz 1 misalkan kumpul dalam satu kelompok, tidak apa-apa, itu namanya kolaborasi. Itulah yang ujung-ujung dari kurikulum Merdeka dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berbeda-beda dia tetapi di dalam satu itu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sudah 20 menit saya bicara. Coba direfleksi lagi yang saya bicara tadi, yang saya jelaskan tadi, sudah ada di dalam benak Bapak Ibu tidak? Saya kasih waktu 5 menit untuk merefleksi kembali. Kalau saya buat asesmen, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya buat asesmen, apa semua yang harus saya tanyakan? Nanti instrumen-instrumennya, satu, keadaan anak itu berapa, keluarganya, ya kan? Nah, boleh nanti ditulis kolom bagian 1 ke anak ini, ya kan? Dia tinggal dengan siapa, berapa bersaudara. Bagian yang kedua boleh langsung menjurus ke pengetahuannya tentang baca tulis atau mengaji atau apa yang sudah dia tahu. Nanti bagian ketiga kesukaannya dia ketika belajar itu apa. Dia maunya belajar mungkin sambil baring, dia mau belajar sambil duduk-duduk, atau dia mau belajar sambil lari-lari. Bisa ditahu dari situ. Kemudian yang terakhir, kita kunci asesmen itu dengan kita tawarkan, ya kan? Kita sudah tahu, di ujung-ujungnya kita tawarkan. Jika sekiranya ada kegiatan ini di sekolah, misalkan lomba puisi, apakah kamu suka mengikutinya? Nah, di situ juga kita langsung bisa peta-petakan kegiatan ekskul apa yang ada di sini yang bisa langsung anak-anak kita tahu, oh ternyata dia maunya yang drama, dia maunya yang puisi, dia maunya yang hafal Quran, dia sudah bisa kita langsung petakan di situ. Itulah menjadi asesmen sekolah, bahwa kegiatan ekskul itu coba kita fasilitasi anak-anak dengan itu. Kita sudah punya 5, ternyata anak-anak memilihnya 5 ini sudah ada orang-orangnya semua, sudah kita bisa petakan. Di situ enak kita langsung bisa membagi anak-anak itu. Nanti actionnya tahun ajaran baru kita sudah bisa langsung kembali ke guru masing-masing untuk mengasesmen, untuk menindaklanjuti asesmen yang sudah dibuat tadi. Oke, 5 menit saya akan bicara 5 menit. Bapak Ibu coba refleksi, coba dibayangkan kalau saya membuat asesmen ini seperti ini. Memang saya suruh menghayal Bapak Ibu, menghayal dalam pengertian kalau saya mau asesmen, saya begini, saya begini, saya begini. Oke, 5 menit belum bertanya tapi 5 menit bayangkan dulu yang tadi itu.